Pasti dia ini pernyataan. Sebentar nih, sebentar. Di sini saja statement Anda ini sudah membuat kita berdebat nih. Saya mau tanya dulu nih. Ya. Dari Allah, apa aja itu agama samawi? Coba. Ya, kalau literasi yang saya baca itu kan secara filosofi agama itu kan terdiri dari dua macam ya. Bukan, jangan bahas ke situ. Nanti kepanjangan kita, Bang. Apa itu agama samawi? Ya, agama. Jadi filosofinya itu agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sejak awalnya Nabi Adam. Samawi itu apa sih? Samawi itu apa? Abang nanya apa? Pura-pura nggak tahu. Abang tahu kali. Enggak, masalahnya Anda sendiri tidak tahu gitu loh. Coba saya tanya, gini, sedikit, pelan-pelan Bang, biar kita enak diskusinya Bang ya, oke? Siap. Oke. Tadi Anda katakan, sebaiknya sesama agama samawi tidak perlu berdebat. Hanya kita fokus pada satu tema saja, semuanya dari Allah. Betul? Sini aja. Betul? Ya. Oke. Anda ngomong samawi, ngerti nggak samawi itu apa? Iya, kalau abang nanya samawi, saya rasa abang udah tahu dan semua. Bukan, kalau Anda tidak tahu biar saya gini. Anda tahu tidak? Kalau nggak tahu biar saya jelaskan. Ya, samawa itu kan ilah samawati wa'ad, jadi langit dan bumi. Jadi agama dari. Oke, arti samawi itu apa? Apa maksudnya samawi? Samawi dari langit Bang, dari atas. Iya, dari samawi langit. Itu berbicara, samawi itu langit. Ketika Anda buka kitab Kejadian, itu dibuka dengan kata-kata seperti itu. Bereshit bara Elohim et hasamayim. Nah, kata samayim itu artinya langit. Maksudnya itu luar angkasa sana, langit begitu. Nah, di dalam agama Islam pun samawati wal ard ya. Nah, artinya agama samawi itu maksudnya pengajaran yang datang dari langit seperti itu, pengajaran yang datang dari atas. Nah, masalahnya Islam tidak datang dari atas, Islam datang dari Arab. Muhammad, sekarang saya tanya, Muhammad datang dari mana? Sebentar, saya tanya dulu. Muhammad datang dari mana? Salah, Bang. Saya bantah. Kita saya bantah dulu, Bang. Ini, Abang kalau baca kultur budaya tentang sejarah Nabi Muhammad, Abang bisa lihat ya, yang namanya agama itu semua, Bang, itu ya, turun di wilayah Timur Tengah ya, termasuk dari mulai Nabi Adam, Bani Israel, kemudian Nabi Muhammad, semua kebanyakan komunitas Timur Tengah. Tidak ada agama di Indonesia, misalkan lahir di Indonesia, itu enggak, semua dari agama dari Timur Tengah. Ya, bukti otentik ada banyak hal-hal yang sifatnya itu sejarah yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah keturunan Nabi Israel, dari Bani Israel yang ada di Palestina, Nabi Musa juga di Timur Tengah, kemudian Nabi Lut, semua di Timur Tengah. Semua kejadian bisa di Timur Tengah. Artinya apa? Timur Tengah itu memang luar biasa, Bang, dalam sejarahnya. Di mana dalam Al-Qur'an penyebutan Timur Tengah itu di mana? Kan saya bilang semua itu, Bang, yang namanya sejarah itu kan kita bisa jadi literatur ya, buku-buku ya, Bang, termasuk misalkan buku dari. Berarti Al-Qur'an tidak berguna salah satu dosen dari. Oh bukan, kan literasi sumber hukum itu banyak, Bang. Sumber hukum ada Al-Qur'an, ada hadis, ada. Oke, di dalam Al-Qur'an, sebentar, di dalam Al-Qur'an di mana dikatakan bahwa Ismail itu dari Timur Tengah? Jangan dilihat dari Bang, dari keturunan, dari nasab, silsilah nasab. Iya, makanya gini loh, begini, lawyer. Anda kan lawyer. Kalau lawyer itu berbicara pakai dalil, betul kah? Ini Anda lawyer tapi ngomongnya nggak jelas, betul? Iya, jadi gini, saya bilang, jadi ketika Anda mengeluarkan, sebentar, tenang dulu, gini. Waduh, ini ngomong terus dia ini. Makasih Kak Ceki, makasih. Gini loh ya, lawyer, begini Pak, begini. Anda berkata bahwa Ibrahim, Ismail, nggak usah banyak lah, Ibrahim aja lah. Ibrahim. Ya. Menurut Al-Quran, Ibrahim itu adalah tokoh sejarah yang pernah hidup di mana? Bukan tokoh sejarah, Bang. Dia itu adalah seorang rasul dan juga nabi yang ketika itu lahir. Oke, dia sosok fiksi. Oke, dia sosok fiksi, sosok hayalan fiksi, atau tokoh yang benar ada?
tokoh yang berada. Oke, di mana dia pernah hidup? Kalau dia tokoh yang pernah ada, di mana dia pernah hidup? Saya baca buku di riwayat tentang kenabian, itu ada di Irak. Di Qur'annya nggak dipakai. Babilonia, Pak. Babilonia, di Irak, Timur Tengah. Bukan. Timur Tengah. Kalau menurut Quran dia pernah hidup di mana? Kalau di Quran tidak disebutkan. Iya, makanya saya bilang, Iya, menurut Al-Quran, sosok Ibrahim itu bisa, tenang Bang, tenang. Menurut Al-Quran bisa saja sosok Ibrahim itu lahirnya di Sumedang. Loh, oke, apa ya? Coba yakinkan saya, gini, yakinkan saya bahwa Ibrahim tidak, begini, yakinkan saya bahwa Ibrahim tidak hidup di Sumedang. Dari mana? Artinya sejarah itu bukan hanya dari sumber hukum yang banyak, Bang, bukan hanya di Al-Quran, tapi dari beberapa literasi. Bukan, yang saya maksudkan begini, Bang Lawyer, pelan-pelan Bang Lawyer. Yakinkan saya, gini, yakinkan saya bahwa sosok Ibrahim di dalam Al-Quran tidak berasal dari Sumedang. Coba. Ya, Bang, gini, Abang baca juga ya, mungkin Abang juga pasti tahu lah ya. Itu di surat Ibrahim ya, di dalam Al-Quran. Oke, surat Ibrahim ayat berapa? Surat Ibrahim ayat berapa? Abang buka aja, kan bisa dilihat di Google, Bang. Saya sudah baca Al-Quran selama lebih dari 100 kali bolak-balik. Di mana Ibrahim itu kalau Abang di mana? Segitu, masa nggak paham juga bagaimana logika Abang cara berpikirnya gitu. Ketika saya baca Al-Quran, saya tidak tahu Ibrahim datang dari mana. Makanya belajar ini dari literasi, jangan dari Quran, sumber-sumber hukum lain, Bang. Kan Al-Quran itu saya bilang sumber hukum utama. Oke, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu lengkap? Saya meyakini lengkap. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna? Yakin, Bang. Oke, jelaskan. Ibrahim menurut Al-Quran tinggal di mana pada waktu itu? Enggak, kalau di Al-Quran tidak ada, Bang, dibaca mengenai. Katanya lengkap, sempurna. Ini makanya. Nah, ini loh, Bang, nih. Ini ya. Katanya kitab yang lengkap, sempurna. Gimana? Jangan-jangan Ibrahim di Sumedang dia lahirnya. Ada di sejarah-sejarah yang dibuat oleh para ulama, Bang. Bukan hanya ada di Quran aja. Jadi berarti terima kasih Kak Ceki. Makasih Kak Ceki, terima kasih. Berarti ketika Anda membuka Al-Quran, Anda tidak tahu Ibrahim itu pernah hidup di mana, betul? Ada di sejarah, Bang. Bukan, ketika Anda membuka Al-Quran, Anda tidak tahu Ibrahim itu pernah hidup di mana, betul? Ada, Bang, ada, saya tahu. Oke, di Quran surat berapa? Jadi bukannya di Al-Quran tapi sumber lain. Bukan di Quran. Buset dah, nggak mudeng-mudeng dia diomongin. Gini, Bang, gini. Seandainya semua gini. Seandainya semua gini, tenang. Seandainya semua buku di muka bumi dihapuskan, pengetahuan dihapuskan, hanya ada Al-Quran saja. Abang jangan satu sumber aja. Jadi sumber hukum itu harus ada sumber tersier sama sumber hukum utama. Makanya saya bilang, saya punya gambar bagus. Jadi saya punya gambar bagus, teman-teman. Dan ini tema kita setahun yang silam ya. Abang hanya berpikir satu aja, Abang nggak bisa nyambung. Makanya otak Abang agak nggak mudah. Harusnya ada sumber hukum yang lain. Yang lain dong, Bang. Baik. Makanya teman-teman, satu aja. Sejarah banyak Indonesia. Kita ini manusia, logika Bang pakai. Baik. Jadi teman-teman, ini tema kita setahun yang silam ya, teman-teman. Jadi gini, Bang, ya. ketika belajar agama, Bang, setahun yang silam saya pernah, tapi harus berbanyak sumber. Baik, setahun yang silam kita pernah punya tema ini, teman-teman. Abang pernah diskusi dengan Pak sama Gus Wafi ya, pernah diskusi sama Gus Wafi itu. Kemudian Gus Wafi itu saya kenal. Artinya apa, Bang? Dia ulama muda, tetapi ilmunya dalam. Kenapa? Karena dia banyak baca sejarah, banyak berita tentang sejarah, tentang ilmu-ilmu hal yang lain. Jadi, makasih. Yo. Ya, yang saya sampaikan itu intinya begini, ini. Ya, makanya saya bilang, Bang, Al-Quran, gini Bang, ini ada Bible, ini ada Quran. Makanya saya bilang, Bang, kalau Anda baca kedua kitab tersebut, Anda akan simpulkan bahwa ada 101 bukti Quran itu cuma jiplak-jiplak saja dari Bible. Saya bantah, enggak seperti itu. Ya sudah. Karena Bible sendiri kalau gitu menurut Quran di mana Ibrahim pernah hidup? Menurut saya Bible yang sekarang ini nggak murni, Bang. Bible itu bahasa Ibrani, bukan bahasa sekarang. Ya udah nggak murni. Ya sudah, Bible nggak murni. Ya udah, sekarang menurut Quran, bahasa Indonesia harusnya bahasa Ibrani. Sekarang ada gimana?
Tapi di Indonesia pernah ada, saya lihat nggak pernah ada Indonesia bisa lihat Terjemahannya Indonesia. ada ke toko Nah, buku. itu dia nggak boleh Makasih, terjemahan. Kak Ceki. Al-Quran itu bahasa Arab, Bang. Al-Quran itu bahasa Arab. Jadi sebut Al-Quran itu bahasa Arab, bukan terjemahan. Yang namanya terjemahan dalam bahasa Indonesia, terjemahan dalam bahasa Inggris, Bang. Artinya banyak versi yang mau terjemahan. Makanya kalau belajar Al-Quran harus di Arabnya, Bang. Tidak lagi di terjemahannya. Oke, pernah. Sama seperti Bible. Anda pernah Begitu tahu harusnya Bible bahasanya yang bahasa Ibrani pernah lihat? Seperti bahasa pada saat Nabi Isa diturunkan dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Isa orang apa? Harus sesuai juga. Nah, Isa orang makanya apa saya bilang kalau ya. Yo, dia kan Isa, Nabi Isa binti Maryam. Orang Nah, apa? Ya orang Palestina, Bang. Orang Mana Bani Israel ayatnya? Palestina. Mana ayatnya? Tuh, nanya logika Abang nih. Mana ayat tidak ada sebuah di situ. Anda ngomong sama saya, Itu sejarah, Injil yang Bang. asli tidak Sejarah, ada Bang. karena Sejarah, Isa, Bang. bukan bahasa Nabi Isa. Emang Nabi Isa berbahasa apa? Lah, Abang ini agak cetak. Ditanya dikit, Isa Bang. berbahasa apa, kamu tidak tahu. Nah, kan Nabi Isa berbahasa apa? Ibrani di sana. Nabi Isa dalam bahasanya bahasa Ibrani yang saya baca. Mana ya, sumbernya bahasa Nabi Arab Isa berbahasa Ibrani? Bahasa Arab Ibrani di sana itu, Bang. Karena Iya, sumbernya dari yang mana namanya Nabi Isa bahasa- berbahasa Ibrani? Nah, kan dari sejarah, Bang. Saya baca literasi buku, Bang. Bukan hanya saya asal ngomong. Saya ada fakta yang pernah saya baca. Berarti Al-Quran tidak berguna bagi Anda. Saya bantah, Bang, seperti itu. Abang terlalu mengambil sudah. idenya. Tolong Nggak bisa. tolong pergunakan Al-Quran untuk menjawab pertanyaan saya. Isa berbahasa apa? Ya, kalau untuk ditanya itu, Bang, Abang bisa baca, dilihat di literasi ya. Artinya yang saya tahu ya, sebenarnya saya tahu ya, mungkin Ya, yang Anda lain nggak mungkin nyambung. banyak yang- Iya, Anda kalau Ya, nggak nyambung di bawah saja sana. Yang saya tanya, menurut Al-Quran atau tolong pergunakan Al-Quran untuk menjawab bahasa apakah yang digunakan Isa. Oke, kita harus menggunakan literasi, Bang. Kita harus menggunakan pengacara kayak begitu udah dilempar palu kamu sama hakim. Gimana? Masa kamu tidak bisa paham tidak bisa paham sih dengan statement saya? Gunakan Al-Qur'an untuk menjawab pakai bahasa apakah Isa berbicara. Oh, kita harus menggunakan literasi yang dari apa sih kamu itu? Waduh.